Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur panjang serta rezeki yang melimpah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ya teman-teman di channelnya Rumah Nijar. Dan ini untuk videonya ini masih waktu bulan Ramadan gitu ya, karena waktu bulan Ramadan itu aku sangat mager banget untuk edit-edit video ya gitu. Tapi kalau rekam-rekam itu setiap aku belanja pasti aku rekam gitu. Tapi kalau untuk ngeditnya itu Masya Allah mager banget teman-teman. Ini seperti biasa belanjanya itu datang aku belanjanya gitu di hari Selasa. Dan ini itu teman-teman tadi di awal video aku bukain warungnya ya, karena belum aku buka semua. Karena di bulan Ramadan itu aku buka warungnya cuman sedikit aja gitu. Nah, kalau dari habis sholat zuhur gitu baru aku buka semuanya sampai malam. Makanya tadi itu di video aku ada rekam pas buka warung gitu ya, karena ini alhamdulillah datang belanjaannya itu masih sekitar jam 10-an siang gitu. Oh ya, sebelum lanjut aku ngoceh-ngoceh, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah selalu mampir ke channel aku, yang udah selalu setia nonton. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, yang baru pertama kali mampir, aku mohon dukungannya ya buat channel aku agar semakin berkembang, agar bisa monetisasi gitu ya dengan cepat seperti teman-teman yang lain. Mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan tonton videonya sampai selesai. Salam kenal ya teman-teman, aku seorang ibu rumah tangga asal Garut, Jawa Barat yang memiliki warung kecil-kecilan seperti ini ya. Alhamdulillah aku bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Jadi kalau jatah dari suami itu utuh, kecuali aku ada cicilan yang besar ke bank ya, itu baru aku pakai gaji dari suami gitu. Tapi kalau untuk jajan anak sama kebutuhan dapur sama kebutuhan aku itu aku nyambi-nyambi dari aku buka warung seperti ini. Dan dari usaha warung ini alhamdulillah aku juga bisa ikutan paket lebaran ya teman-teman, paket Ramadan gitu. Terus aku juga bisa ikutan arisan yang mingguan. Jadi bayarnya itu seminggu sekali. Gak kerasa ya teman-teman, itu aku ambil dari hasil pendapatan warung. Dan buat teman-teman waktu itu pernah ada yang komen katanya mudah-mudahan punya modal gitu buat buka warung. Mudah-mudahan ya teman-teman rezekinya dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala, agar teman-teman bisa buka warung kecil-kecilan dulu ya sama seperti aku gitu, agar bisa punya penghasilan lumayan lah teman-teman. Kalau punya warung kecil-kecilan seperti ini kita bisa membantu keuangan rumah tangga gitu ya. Kalau tips aku dalam maksudnya untuk untung yang aku terima, aku terapkannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan aku belanja besarnya itu kan di hari Selasa ya. Nah, jadi otomatis kan uangnya itu terkumpul di hari Selasa itu segitu. Nah, uangnya aku bayarin ke belanjaan yang aku belanjain ini di hari Selasa. Dan untuk hari Rabunya itu kan aku pergi ke pasar.
Aku simpan juga untuk uang untuk belanja ke pasar sayuran itu besoknya. Dan di hari Kamisnya itu kebetulan aku juga kan jualan pulsa juga ya teman-teman. Jadi itu aku bayar saldo ke agen itu untuk saldo pulsa aku. Nah, kalau sisa dari pembayaran 3 itu, sisanya itu baru aku bayarin ke bayar arisan, seperti bayar paket lebaran, paket Ramadan. Jadi seperti itu ya cara aku. Kalau misalkan seiring berjalannya hari kan itu kan aku belanja hari Selasa, sedangkan hari Rabu, Kamis, Jumat itu kadang udah ada barang-barang yang kosong lagi. Kadang aku belanja lagi di hari Jumat atau di hari Sabtu. Itu aku belanjain uangnya dari mana? Aku belanjain dari hasil pendapatan jualan aku di hari Selasa, Rabu, sama Kamis gitu ya teman-teman. Jadi seperti itulah ya, aku puter-puterin, udah nggak aneh ya teman-teman. Dalam berbisnis warungan itu seperti ini ya, jadi uangnya diputer-puterin gitu. Untung nggak pusing ya teman-teman si uangnya, bercanda. Iya, jadi maksudnya uangnya digolangin lagi gitu ya. Kadang ada lagi uang, barangnya banyak yang habis gitu, jadi kita belanjain ya seperti itulah ya, kita puter-puterin terus. Nggak apa-apa ya teman-teman, asalkan jangan sampai barangnya habis, uangnya nggak ada. Wah, itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kita harus pinter-pinter. Gimana ya cara menyikapi orang yang suka berhutang gitu ya. Kadang kan gak semua orang amanah gitu ya yang berhutang mah. Aku yakin di mana-mana di setiap daerah itu pasti ada. Orang yang sulit bayar juga pasti ada ya teman-teman. Karena ya semua, maksudnya orang-orang itu nggak semua sama gitu. Jadi di warung aku itu kalau orang di warung aku banyak sih yang kasbon gitu ya. Apalagi orang-orang yang punya gaji bulanan gitu. Nah, itu mereka itu suka ngambil-ngambil kasbon gitu dan dibayarnya itu setiap awal bulan, setiap gajian gitu. Kalau yang seperti itu nggak aku taktor ya, harus berapa utang mereka enggak. Kecuali kalau ada orang di tempat aku emang ada ya teman-teman, orang yang agak sulit bayar utang gitu ya. Mohon maaf nih, jangan pada kesindir. Aku yakin teman-teman semua sama hutang itu amanah ya, insya Allah. Jangan sampai sulit membayar hutang. Karena kan kita sulit membayar hutang itu akan mencerminkan sulitnya juga rezeki yang kita dapat. Nauzubillah ya teman-teman. Kalau prinsip aku di warung aku itu aku traktorin gitu ya kalau untuk yang sulit bayar hutang. Kalau utang udah di atas 100.000 itu enggak aku kasih lagi. Mau mereka marah, mau mereka ngambek, aku nggak peduli. Yang penting kan kita bisa belanja lagi gitu ya. Kalau ngegulung di luar itu, kalau uang ngegulung di luar itu kan Masya Allah, apalagi kalau nggak ada untuk uang untuk belanja gitu ya. Pusingnya ya Allah. Biar lancar aja usaha kita gitu ya. Jadi aku batasin aja seperti itu untuk yang mau berhutang. Gimana nih untuk teman-teman semua, teman-teman online aku yang punya usaha kecil-kecilan ya seperti aku. Gimana nih dalam masalah hutang piutang? Ada yang naktorin kayak aku gitu seperti ini? Ya karena aku rasa gitu biar aku nggak banyak modal di luar ya, biar lancar aja buat belanja lagi gitu kan. Jadi aku ambil langkah seperti itu aja.
karena di tempat aku itu ada juga ya orang yang udah berhutang, nggak nggak sadar diri utangnya itu berapa, terus aja ngambil 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 gitu teman-teman. Ya makanya aku ngindarin orang-orang yang seperti itu. Kalau ada orang yang seperti itu, aku lebih baik orang itu nggak meskipun marah gitu sama aku mah bodo amat ya, nggak beli ke warung kita lagi aja itu juga nggak apa-apa, biar nggak banyak dosa juga lah teman-teman. Aduh, ini aku bahas tentang masalah utang piutang ya. Mohon maaf nih teman-teman. Aku yakin kita semua itu punya utang ya, apalagi aku gitu banyak banget utangnya, tapi asalkan kita bayar tepat waktu dan asalkan kita amanah ya teman-teman, karena itu yang paling utama. Kalau misalkan kita nggak ada untuk bayar, kosong gitu, nggak ada uangnya, minimal kita ada ucapan teman-teman, itu pasti akan membuat nama kita nggak jelek gitu di mata orang lain. Kalau kita ada bahasa, kalau kita ngomong, ada cerita lah gitu intinya ya teman-teman. Kita ngabarin gitu, jangan tiba-tiba yang punya utang itu ngilang gitu aja tanpa kabar. Itu keselnya minta ampun ya teman-teman, apalagi kalau misalkan udah ada janji gitu, udah janji di tanggal tersebut. Dan ini udah ada di penghujung video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, segini total belanja aku kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.